Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Septian di channel YouTube Pesona English. Oke, di video kali ini kita akan belajar tentang relative pronouns. Dan relative pronoun itu ada di dalam adjective clause. Ya, jadi kita akan membahas dua materi ini. Oke, langsung aja ya. Nah, apa sih klausa itu? Clause is group of words that includes at least a subject and a verb. Jadi klausa itu adalah kumpulan kata yang setidaknya terdiri dari satu subjek dan satu kata kerja ya. Jadi ada satu subjek dan ada satu kata kerja. Ini juga sudah pernah saya bahas di video sebelumnya. Waktu itu membahas perbedaan dari so that sama such that. Oke. Dalam bahasa Inggris, klausa itu ada 3. Jadi ada adverbial clause, ada adjective clause, dan ada noun clause. Di video kali ini kita akan belajar tentang adjective clause-nya ya. Nah, jadi kita fokus kepada adjective clause, baru nanti beralih ke relative pronoun. Nah, apa sih yang dimaksud dengan adjective clause? Nah, di sini adjective clause explains a noun. Mohon teman-teman ingat bahwa fungsi utama dari adjective itu selalu menjelaskan kata benda ya. Jadi kata sifat itu selalu menjelaskan kata benda. Nah, di sini disebutkan clause itu noun modifier. Adjective itu adalah noun modifier. Jadi sebagai penjelas kata benda. Nah, kalau adjective clause berarti ada klausa yang fungsinya menjelaskan kata benda. Contohnya dalam kalimat ini, Yulan, who is swimming in the river, was my schoolmate. Jika teman-teman perhatikan, ada who is swimming in the river di sini ya, yang di garis bawah hijau. Bayangkan jika kalimat ini tidak pernah ada, maka kalimatnya akan berbunyi Yulan was my schoolmate. Yulan dulu adalah teman sekolah saya. Nah, kadang orang-orang masih bingung, Yulan mana yang dimaksud, ya? Maka diisi dengan adjective clause yang ada di sini. Jadi who is swimming in the river itu adalah adjective clause, menjelaskan kata benda yang ada di depan sini. Jadi Yulan yang sedang berenang di sungai dulunya itu adalah teman sekolah saya. Nah, kalau seperti ini sudah jelas ya, pembaca dan pendengar tahu bahwa Yulan yang dimaksud adalah Yulan yang sedang berenang di sungai. Oke, ini yang disebut dengan adjective clause yang di garis bawah hijau ini. Dan kalau ada who seperti ini, itu yang disebut dengan relative pronoun. Jadi relative pronoun itu ada di dalamnya adjective clause gitu ya. Nah, untuk relative pronoun sendiri yang akan kita bahas di slide yang selanjutnya ada 5 ya, yang secara umum ada who, ada whom, ada whose, ada which, sama where. Dan ini tidak bisa diartikan satu persatu, tidak bisa diartikan terpisah. Siapa, yang mana, di mana tidak bisa ya. Tetapi ini diartikan dalam bahasa Indonesia yaitu yang. Y-A-N-G, bukan Y-A-N-K ya. Jadi ini artinya sama-sama yang. Baiklah, kita ke relative pronoun nomor 1. Kita ke who dulu ya. Nah, fungsi dari who itu sebagai pengganti subjek orang. Di dalam bahasa Inggris kan ada 7 subjek ya. Ada I, you, they, we, he, she, it. Nah, ini yang ditulis I, you, they, we, he, sama she. Kenapa it-nya tidak ditulis? Ingat, it itu bukan kata ganti orang. Jadi it itu kata ganti benda. Sedangkan fungsi dari who sendiri sebagai kata ganti orang sebagai subjek. Contoh, Sylvia sees a man. Sylvia melihat seorang laki-laki. He eats a fish. Perhatikan sini, he itu ada tanda bold, ada tanda besar ya. Nah, ada tanda huruf tebal maksudnya. He eats a fish. Nah, he di sini itu mengacu pada man. Jadi he itu mengacu pada lelaki yang dilihat oleh Sylvia. Dan posisinya he di kalimat kedua ini sebagai subjek karena terletak di depan ya. Nah, maka itu subjek. Jadi, jika dua kalimat ini digabung, maka nanti akan menjadi Sylvia sees a man who eats a fish. Mari kita lihat satu persatu. Sylvia sees a man. Kalimatnya persis yang ada di sini ya. Sylvia sees a man. Nah, eats a fish.
Di sini juga ada it's a fish. Yang tidak ada hanya he. Nah, he itu karena mengacu pada a man, maka tidak usah ditulis ulang di sini. Tidak boleh. Karena he posisinya sudah digantikan dengan who. Begitu. Selanjutnya, whom. Whom tetap sebagai kata ganti orang. Tetapi orang tersebut posisinya sebagai objek. Jadi kalau ada me, ada you, ada them, ada us, ada him, ada her, itu nanti digantikan oleh whom. Beda ya. Di sini ada he, maka digantikan oleh who. Jika nanti ada him, maka digantikan oleh whom. Contoh, Sylvia sees a man. Jasmine loves him. Nah, ini contoh kalimatnya saya buat mirip agar teman-teman lebih mudah membedakan. Jadi, Sylvia sees a man, Jasmine loves him. Jasmine mencintainya. Mencintai siapa? Yang mencintai orang yang dilihat oleh si Sylvia itu. Maka jika digabungkan, him-nya ini harus digantikan dengan whom. Maka akan menjadi Sylvia sees a man whom Jasmine loves. Gitu ya. Jadi Sylvia sees a man whom Jasmine loves. Sylvia sees a man sama persis dengan yang ada di sini. Jasmine loves ada. Jadi tidak mengurangi dan menambahi satu kata pun. Nah, sekarang ke which. Which itu ya bisa sebagai subjek, bisa sebagai objek. Intinya, which itu menggantikan benda selain manusia. Nah, benda itu bisa berjumlah tunggal maupun jamak. Jadi kalau jamak kata gantinya adalah they dan them. Kalau tunggal kata gantinya adalah it. Contoh, Sylvia sees a cat. Jadi Sylvia melihat kucing. It eats a fish. Ya, jadi kucingnya makan ikan. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat ada it. It itu sebagai kata ganti kucing. Dan it-nya posisinya sebagai subjek. Nah, itu tidak pengaruh. Entah sebagai subjek, entah sebagai objek, tetap digantikan dengan which. Karena menyatakan benda. Maka kalimatnya akan menjadi Sylvia sees a cat which eats a fish. Nah, kalau sebagai objek pun seperti ini. Sylvia sees a cat. Jasmine loves it. Maka akan menjadi Sylvia sees a cat which Jasmine loves. Nah, itu adalah who, whom, dan which. Di slide yang sini ada whose. Bacanya whose ya. Nah, ini sebagai pengganti kepemilikan. Ada my, ada your, ada his, ada her, ada their, our, dan its. Nah, ini kepemilikan, bisa kepemilikannya benda, bisa kepemilikan manusia. Ya. Contohnya, yang saya contohkan di sini adalah miliknya orang atau manusia. Tia reads a book. Tia membaca buku. Her house is in Jember. Rumahnya ada di Jember. Nah, rumahnya siapa yang dimaksud? Sudah jelas rumahnya Tia. Nah, kepemilikannya di sini adalah her. Her, maka nanti tidak bisa digantikan dengan who, tidak bisa digantikan dengan whom, ataupun tidak bisa juga digantikan dengan which, tetapi harus digantikan dengan whose. Maka kalimatnya akan menjadi Tia, whose house is in Jember, reads a book. Tia yang rumahnya di Jember membaca buku. Nah, setelahnya ada where. Where itu sebagai pengganti tempat ya, tapi tetap ini diartikan yang. Bondowoso is a beautiful city. I visited there last week. Nah, there itu maksudnya adalah Bondowoso. Saya berkunjung ke sana minggu lalu. Maka jika dua kalimat ini digabung, there-nya tidak boleh diikutkan, tetapi harus digantikan dengan where. Jadi menjadi Bondowoso, where I visited last week, is a beautiful city. Nah, biasanya di materi relative pronoun dan adjective clause akan ada soal-soal seperti ini. Contohnya ya, saya punya 3 contoh soal di sini. Paramita, bla bla bla, lives in Lumajang, is my first lover. The person, bla bla bla, you met yesterday, is my uncle. Mr. Taufik cut the tree, bla bla bla, branches block this view. Nah, di dalam perintahnya biasanya disuruh mengisi ya. Di sini ada who, ada whom, ada whose gitu ya. Nah, saya punya cara mudah bagaimana kita bisa mengisi ini.
meskipun kadang kita tidak tahu arti dari soal tersebut. Nah, jadi ada polanya ya. Tetapi yang perlu teman-teman ingat, pola ini biasanya muncul di soal untuk tingkat SMP dan SMA. Untuk soal tingkat kuliah ataupun tes masuk kuliah, itu kadang rumus ini tidak berlaku ya. Tetapi untuk tingkat SMP dan tingkat SMA umumnya rumusnya seperti ini. Contoh, yang tadi nomor 1 ya, atau di abjad A di sini, Paramita bla 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 lives in Lumajang is my first lover. Nah, kalau kita melihat di sini sebelum titik-titik itu ada Paramita. Paramita itu kan adalah person, orang atau manusia ya. Nah, setelah titik-titik ada lives. Lives itu adalah verb atau kata kerja. Maka lihat aja di sini rumusnya ya. Anggaplah yang kuning-kuning ini titik-titik. Nah, jika sebelum titik-titik itu ada person dan setelah titik-titik ada verb atau to be, maka titik-titiknya pasti jawabannya adalah who. Nah, jadi begitu teman-teman. Jadi nanti Paramita who lives in Lumajang is my first lover. Terus nomor 2 atau yang B, the person bla 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 you met yesterday is my uncle. Nah, sebelum titik-titik ada person, setelah titik-titik ada you. You itu adalah subjek. Ada person, ada subjek, maka tengah-tengahnya adalah whom. Begitu ya. The person whom you met yesterday is my uncle. Terus, Mr. Taufik cut the tree, bla 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 branches block this view. Jadi, Mr. Taufik cut the tree. Nah, di sini ya, untuk kepemilikan, itu bisa kepemilikannya manusia ataupun kepemilikannya benda. Di soal yang C, itu adalah kepemilikannya benda. Nah, branches itu adalah cabang ya. Jadi, cabangnya si pohon ini tadi. Nah, branches itu adalah noun, dan the tree itu adalah thing. Maka, tengah-tengahnya diisi dengan whose. Terus yang selanjutnya, udah jelas ya, ini which. Kenapa? Karena sebelum titik-titik membahas thing, benda. Jadi, it was the same story. Benda ini, cerita ya. Nah, setelah which itu mau diisi apa aja boleh. Jadi fleksibel ya, pokoknya depan-depannya itu harus benda. Itu kalau which. Dan yang terakhir, Rian bought a house, bla bla bla, a poor family live in. A house itu adalah place, tempat, dan setelah tempat ada subjek. A poor family, ya, keluarga yang miskin atau keluarga yang kurang mampu, itu adalah subjek. Sama dengan they, gitu ya. Maka tengah-tengahnya diisi dengan where. Nah, soal seperti ini kerap muncul di materi relative pronoun dan adjective clause. Dan tipe soal yang lain itu biasanya, jika ada kalimat seperti ini, bagaimana cara memecah kalimat itu menjadi 2 kalimat? Contohnya, ada soal seperti ini ya, Paramita who lives in Lumajang is my first lover. Nah, tugasnya disuruh memecah ini menjadi 2 kalimat. Maka akan menjadi Paramita is my first lover. She lives in Lumajang, gitu. Nah, ini silakan tanya ke Bapak Ibu guru di sekolah masing-masing karena tidak akan saya bahas di sini. Terus contoh soal yang selanjutnya itu seperti tadi ya, ada 2 kalimat dijadikan 1. Seperti yang saya jelaskan di slide awal tadi. Nah, itu adalah 3 tipe soal yang kerap muncul di materi relative pronoun dan adjective clause. Baiklah, begitu saja penjelasan dari saya di materi ini. Sampai jumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.